anu sayuran ini kamu tinggalin supaya asam uratmu nggak tinggi, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gria Herba. Kembali lagi bersama saya Eka dan juga bintang tamu kita yaitu praktisi herbal Bapak Ahmad Wahyudi. Selamat pagi Pak Ahmad. Oke, selamat pagi Mas Eka. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Mas. Alhamdulillah semangat terus Pak Ahmad. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penyakit asam urat Pak Ahmad. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang penyakit asam urat. Oh gitu ya. J. Ya, penyakit asam urat ini sebenarnya kan ya cukup banyak ya sekarang yang terkena penyakit ini. Dan sebenarnya yang paling banyak itu kalau dilihat ya memang yang laki-laki gitu ya. Dari usia 30 sampai 50 tahun itu biasanya udah sekarang banyak yang kena asam urat ya. Ya asam urat termasuk juga rematik. Ya paling lebih lagi mungkin kelinu juga gitu ya. Karena ini memang agak mirip-mirip juga gitu ya. Nah, ini kaitannya tentu asam urat ini karena memang kadar asam urat dalam tubuh seseorang itu sangat tinggi gitu ya, karena mungkin dia konsumsi makanan-makanan yang menjadi sumber dari asam urat dalam darahnya menjadi tinggi gitu ya. Demikian juga bisa karena mungkin mekanisme dalam tubuhnya yang harusnya buang asam urat itu ada masalah, itu organ ginjalnya dan juga yang terkait dengan organ ginjal ya. Ya, jadi ini ada dua ini. Jadi kalau misalnya nanti dia konsumsi makanan yang memang kadar asam uratnya menjadikan kadar asam uratnya tinggi, tentu akan dia kena penyakit asam urat. Gitu ya. Oh, iya. Tadi yang kedua bisa jadi mungkin yang nggak terlalu tinggi sekali, cuma memang bermasalah gitu ya. Ginjalnya mungkin bermasalah sehingga ini yang dua-duanya ini yang harus diatasi ya gitu Mas ya. Nah, untuk penanganannya Pak Ahmad, nah ini bagaimana penanganannya secara alami? Secara alami untuk asam urat. Ya, kalau memang sudah terkena tentu makanan-makanan yang menjadi pencetus asam urat ini juga harus ditinggalkan gitu Mas ya. Paling nggak dikurangi lah, nggak ditinggalkan. Kalau tinggalkan kelihatannya agak berat ini. Karena memang makanan yang biasanya yang menjadi pencetusnya itu juga makanan yang enak-enak gitu loh, enak-enak gitu kan. Kecuali kalau makanannya biasa gitu ya, orang biasanya gampang meninggalkan. Cuma ini biasanya makanannya yang enak-enak. Kayak seruan itu kan, apalagi anak muda masih nggak masalah gitu, gitu ya. Nah jadi itu dihindari, kemudian juga mencegahnya juga dengan ya pola hidup sehat juga itu ya, minum air putihnya juga dicukupi juga supaya ginjalnya sehat gitu kan, tidak ada gangguan. Ya termasuk juga kalau secara alami tentu dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal yang dia punya fungsi untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, demikian juga menyehatkan saluran perkemihan gitu ya, termasuk ginjal, kemudian kandung kemih, sebagainya ini perlu diperbaiki ataupun disihatkan dengan tanaman herbal itu gitu Mas ya. Ya ngomong tentang tanaman herbal Pak Ahmad. Ya. Nah untuk asam urat sendiri tanaman herbalnya itu seperti apa saja Pak Ahmad? Gitu ya. Iya. Jadi asam urat rematik gitu ya, sebenarnya rematik juga masuk di sini ya. Ya karena dia peradangan pada sendi, ya kaki biasanya sakit, kemudian tangan sakit, sampai ada juga yang bengkak juga ya. Mungkin pernah lihat Mas ya, ada yang bengkak juga pada kakinya, pada sendinya juga gitu ya. Kalau tanaman herbalnya sebenarnya juga cukup banyak ya, di Indonesia ini cukup banyak. Dan ini ada yang mengkategorikan sebenarnya sakit asam urat dan termasuk rematik ini kaitannya dengan sakit-sakit yang agak dingin gitu ya. Sehingga herbal yang digunakan diantaranya, tidak semuanya ya, diantaranya adalah yang punya sifat agak ngangetin panas gitu ya. Contohnya apa Mas misalnya? Jahe gitu kan. Ya. Kemudian juga sereh juga bisa. Kemudian kita bisa gunakan misalnya sambiloto, kemudian juga ini yang mahkota dewa, kemudian songgolangit, kemudian juga banyak daun salam dan sebagainya. Ini yang bisa digunakan. Cukup banyak sebenarnya kalau di Indonesia itu cukup banyak. Termasuk lada juga mungkin bisa digunakan, habatus soda. Cukup banyak untuk tanaman herbal yang
bermanfaat untuk mengatasi asam urat. Betul. Nah, ngomong-ngomong, misal kalau masyarakat kita sudah meminum atau mengkonsumsi obat herbal untuk asam urat, Pak Ahmad. Betul. Nah, itu apakah kita juga tetap harus menghindari makanan-makanan yang menyebabkan asam urat sendiri? Ya, pencetusnya ya. Ya. Nah, ini yang biasanya juga orang pas konsumsi obat, ya baik obat yang biasa maupun obat herbal, itu kadang-kadang, yang penting saya udah minum obat, gitu kan, gitu ya. Jadi nggak masalah. Sebenarnya nggak benar juga ya. Jadi kalau pengen segera sembuh, gitu ya, dari keluhannya, tentu di samping mengkonsumsi obat-obat herbal atau obat yang lain yang dianjurkan, demikian juga pencetusnya juga harus dihindari, gitu kan, dikurangi lah, gitu ya. Seperti misalnya ya itu tadi yang saya sebutkan ya, jadi makanan seperti jeroan, kemudian daging sapi juga. Kalau ya ini tentu kan saya kira kalau dihindari 100% saya kira juga sulit juga ya, daging-daging merah gitu ya. Kemudian juga masuk di sana ikan juga, ikan tuna, kemudian ada lagi kerang-kerangan gitu ya. Atau mungkin juga Mas yang itu biasanya kalau di orang hajatan itu ya, yang agak pahit-pahit itu, emping ya. Emping juga. Begitu juga misalnya bayam. Nah, ini juga dikurangi itu kan. Atau mungkin nanti mengkonsumsinya dengan cara tertentu ya. Nanti diantaranya sebenarnya bayam itu, orang kan biasanya jangan makan itu nanti asam urat nanti kamu tinggi gitu kan. Ya sebenarnya mungkin pernah kita sebutkan juga ya, salah satu di antara yang dilakukan oleh orang-orang tua zaman dulu kalau mengkonsumsi masak bayam itu nanti dikasih temu kunci. Atau yang lain menganjurkan yang penting itu makan supaya yang hijau-hijauan itu ya, nggak bikin asam urat itu sebenarnya nanti dengan cara diimbangkan dengan warna sayuran yang lainnya. Jadi kalau hijau nggak cuma hijau aja gitu kan. Ada yang merah misalnya. Sayur yang merah apa Mas? Agak merah. Tomat. Ya, tomat, kemudian wortel gitu ya. Jadi divariasi, tidak cuma warna hijau aja. Atau mungkin lobak yang putih sebagainya. Nah, nanti kalau ada variasi itu, nanti dia akan menetralisir asam urat yang supaya nggak numpuk dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Jadi resepnya itu diantaranya kalau ada yang nganjurin, sayuran ini kamu tinggalin supaya asam urat nggak tinggi, gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting nanti di mix dengan sayuran yang lainnya. Jadi demikian Mas. Jadi yang intinya adalah kalau mengkonsumsi obat herbal juga tetap pencetusnya itu tetap pantangannya. Ya, pantangannya juga dikurangi lah. Ya. Minimal kurangi. Karena kalau saya yakin kalau ninggalin semuanya juga agak sulit juga gitu. Sebagian dari saya mau makan apa kadang-kadang itu kan. Udah nggak masalah, makan yang penting jangan terlalu banyak kan gitu ya. Nah, itu sampai nanti udah sembuh kan gitu. Nah, Pak Ahmad, untuk selanjutnya selain kita menjauhi dari makanan pantangannya, nah itu kita bisa melakukan aktivitas apa saja yang bisa membantu para penderita asam urat. Iya, ya tentu dengan tadi kita sudah sampaikan di depan, konsumsi air putihnya itu tercukupi gitu ya. Ya, supaya kerja ginjal kita juga tidak terlalu berat, kemudian juga yang dibuang dari asam urat melalui urin atau melalui kita saat BAB juga bisa lebih lancar gitu kan. Termasuk buah-buahan saya kira ya, buah-buahan seperti pepaya itu juga bagus. Ya, nanti dibiasakan gitu ya, nanti konsumsi seperti itu buah-buahan juga. Ya, kemudian juga olahraga secara teratur ya, teratur yang ringan-ringan gitu kan. Apalagi kan ini kan yang kena kan biasanya udah agak tua nih. Kalau yang masih muda-muda saya kira nggak terlalu banyak ya. Jadi olahraganya dia teratur, entah berenang atau mungkin jalan kaki ya, atau mungkin lari kecil setiap hari gitu kan. Ya yang penting dirutinin lah. Misalnya sepekan 2 kali, 3 kali gitu ya. Itu nanti bantu sekali. Kemudian juga termasuk yang buat jadi berat lagi itu memang merokok ya itu ya. Jadi kalau memang sudah sangat kecanduan ya paling enggak ya dikurangi gitu kan ya. Syukur-syukur bisa tinggalin. Alkohol juga demikian, ini harus dihindari karena memang ini sesuatu yang nanti akan memperberat penyakit asam urat dan juga rematiknya. Nah, itu diantaranya Mas. Berarti kita tetap harus menjaga pola hidup, pola makan, pola minum, dan juga apa yang kita makan itu tetap harus kita jaga untuk menghindari penyakit-penyakit yang akan kita
dapat ya Pak. Iya betul ya, termasuk stres juga dari juga karena memang berbagai macam penyakit itu nanti kalau apa namanya pikiran nggak tenang kemudian juga stres itu juga pengaruh juga Ya. akan memperberat gitu kan lama sembuhnya itu kan karena itu ya udah slow aja ya. Yang anak-anak muda kan bilangnya woles aja deh gitu ya gitu. Jadi nanti akan lebih mudah sembuh insya Allah gitu ya. Nah, Pak Ahmad, di kali ini di depan kita ada produk dari Gria Herba, Iya, yaitu Herburat. Ini Herburat. pemirsa bisa lihat Herburat. Nah, ini bisa dijelaskan tentang kapsul Herburat ini, Pak Ahmad. Oh ya, ini ada saya juga ada ya. Ini jadi herburat ini eh, apa namanya? Jadi diformulasikan dari beberapa tanaman herbal ya, yang dia memang punya fungsi untuk menurunkan kadar asam urat ya. Jadi menurunkan kadar asam urat dalam tubuh, termasuk juga untuk rematik, termasuk untuk yang kelino juga bisa gitu ya. Nah, ini ada 3 tanaman herbal yang diresepkan di sini, diformulasikan menjadi satu kapsul ekstrak ya. Sekali lagi ekstrak ya, karena memang kita sesuai dengan standar dari Balai POM, bahwasanya eh, tanaman herbal yang diedarkan harus dalam kondisi sudah dalam bentuk ekstrak ya, tidak boleh dalam kondisi bentuk serbuk biasa. Nah ini ada 3 macam ya yang kita gunakan, yaitu yang pertama mahkota dewa atau nama latinnya adalah Valeria macrocarpa. Kemudian yang kedua adalah tanaman songgo langit atau Tridak procumbens, dan yang ketiga adalah tanaman beluntas Puprea indica. Nah ini tanaman kita dikit mas ya, kita ulas ya isinya dari apa namanya tanaman ini ya, 3 tanaman ini. Yang pertama itu mahkota dewa. Nah ini dari namanya juga udah keren gitu ya, ya udah keren mahkota dewa. Ini tanaman asli Indonesia ini dari Papua ini. Ya orang bilang nama lainnya adalah buah simalakama. Pernah dengar mas ya? Zaman dulu kan simalakama kalau dimakan ayahnya, dimakan ibu, kalau dimakan ibu mati, kalau nggak dimakan ayah mati. Pilih mana gitu ya. Tapi bukan ini ya. Cuma sekedar nama aja. Jadi tanaman buah simalakama ya, yang ternyata nggak seperti itu. Jadi ini manfaatnya justru banyak sekali. Nah ini termasuk diantaranya manfaatnya dari apa namanya tanaman mahkota dewa ini adalah untuk mengatasi menurunkan kadar asam urat dalam darah, mengobati rematik juga demikian ya. Ini mahkota dewa. Kemudian yang kedua adalah tanaman Tridak procumbens atau songgo langit. Nah ini namanya agak Jawa sentris gitu ya. Songgo itu penyangga, langit itu ya langit, jadi kayak penyangga langit. Nah ini tanaman ini sebenarnya cukup banyak ya di tempat kita, di pinggir jalan banyak, di lahan-lahan yang kosong itu banyak, cuma kita nggak ngeh atau mungkin belum tahu bahwa itu adalah punya manfaat sebagai obat yang cukup banyak. Dia punya manfaat sebagai anti nyeri mas, dan juga anti radang. Makanya dia bagus digunakan untuk radang-radang sendi, kemudian juga untuk asam urat juga, tadi yang udah pembengkakan sebagainya, udah rasanya nggak enak sebagainya, ini bisa menggunakan tanaman ini. Yang ketiga adalah tanaman beluntas. Ya, tanaman beluntas ini juga, masya Allah, khasiatnya cukup banyak. Ya, salah satunya ya adalah untuk juga menurunkan kadar asam urat, ya mengobati asam urat dan juga rematik. Jadi 3 komponen tanaman ini tadi yang menyusun herburat ini udah cukup bagus ya kalau digunakan untuk mengatasi penyakit asam urat. Dengan tentu dengan catatan tadi yang saya sebutkan, tetap ya pola hidup sehatnya dipraktekkan, kemudian juga apa namanya mengkonsumsi air putihnya dicukupi juga supaya kerja ginjalnya lebih ringan. Ya, sehingga nanti kalau kerja ginjalnya ringan, dia sehat, maka kadar asam urat yang berlebih dalam tubuh mudah untuk dibuang dari dalam tubuh kita. Jadi demikian mas. Ini sekilas tentang masalah apa namanya herburat ya, kapsul ekstrak herburat ini. Berarti dari 3 tanaman yang disusun untuk kapsul herburat ini bisa untuk penyakit lain juga ya Pak ya? Iya bisa. Ya karena memang keterbatasan kita memang untuk apa namanya mencantumkan ya, karena memang aturannya seperti itu. Ya, herburat ini kita untuk di sini sebutkan untuk meredakan nyeri pada persendian dan pegalino ya. Walaupun sebenarnya karena tanaman yang digunakan ini adalah tanaman yang multi khasiat, setiap tanamannya punya khasiat yang banyak, maka manfaatnya, khasiatnya sebenarnya tidak cuma untuk ini saja. Seperti tadi kita sebutkan ya, untuk
mahkota dewa misalnya. Dia bisa juga untuk ngatasi darah tinggi, ya, dengan menurunkan tekanan darah pada pembuluh darah seseorang, sehingga kalau punya darah tinggi bisa gunakan ini. Termasuk juga untuk diabetes, ya, mengatur kadar gula dalam darah, ya, ketika mereka kena penyakit kencing manis, ya, kadar gula dalam darahnya tinggi, bisa menggunakan ini juga. Termasuk juga ini, ya, beluntas juga demikian, punya manfaat yang sama. Kemudian juga songgolangit juga demikian. Jadi manfaatnya cukup banyak, Mas, ya. Jadi termasuk juga kalau dia bisa anti kolesterol, bisa kemudian menurunkan tensi yang tinggi, maka dia baik sebagai pencegah penyakit jantung dan penyakit kaitannya dengan pembuluh darah. Jadi komplit lah. Jadi kalau mereka yang misalnya kena asam urat ternyata juga punya penyakit-penyakit yang lain tadi, tensi saya juga tinggi, kemudian saya juga kena diabetes, wah pokoknya penyakitnya diborong semua. Ya ada juga kan kayak gitu ya. Kasihan ya, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Nah ini bisa mencoba dengan air budat ini. Wah ini sekalian lah gitu ya. Nah termasuk juga ini yang perlu saya sampaikan ini beluntas ini. Beluntas ini yang ada dalam salah satu komponennya, ini juga bagus untuk penyakit TB kelenjar, yaitu tuberkulosis kelenjar, TBC ya. Tapi kadang-kadang ada di sini orang yang benjolan di sini, karena getah beningnya membengkak itu. Karena ada tadi TB kelenjar tadi. Nah ini salah satu ikhtiarnya bisa menggunakan beluntas ini. Kan ini dikomplitkan juga dengan yang lainnya, dengan 2 tanaman yang lainnya, sehingga cukup banyak, Mas, ini manfaatnya. Jadi bagi para pemirsa juga yang mungkin punya keluhan asam urat namun juga disertai dengan keluhan yang lain yang kita sebutkan tadi, maka bisa mencoba untuk memanfaatkan, menggunakan sebagai ikhtiarnya, ya. Sekali lagi untuk ikhtiar aja, Mas, ya, karena ini bagaimanapun kesembuhan tentu dari atas langit gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang penting kita usaha dulu. Gitu, Mas. Baik, Pak Ahmad. Nah, untuk dosis minum dari kapsul air budat sendiri itu bagaimana Pak Ahmad? Itu berapa kali, atau diminum sebelum makan atau setelah makan gitu ya? Ya, ini sudah ada dicantumkan di sini untuk aturan minumnya 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul minumnya. Nah, bagaimana minumnya? Apakah setelah makan atau sebelum makan? Nanti kalau memang misalnya kondisinya normal saja, ini boleh dua-duanya. Artinya nggak ada, misalnya tensinya nggak terlalu rendah sekali gitu ya. Ya, jadi kalau dia tensinya rendah sekali atau mungkin gula darahnya pas rendah, lemes-lemesan sekali, ya minumnya setelah makan saja gitu ya. Namun kalau kondisinya normal, silakan. Sebelum makan juga boleh, setelah makan juga boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Walaupun sebagian menganjurkan sebelum makan dulu gitu kan. Ya, lihat kondisi orangnya lah. Nanti kalau ternyata geloyor-geloyor, lemes-lemes, ya udahlah minumnya setelah makan, walaupun mungkin nggak terlalu langsung gitu ya. Dikasih jarak lah, setengah jam lah setelah makan udah agak turun, baru konsumsi ini. Jadi bisa 3 kali sehari, 2 kapsul. Kalau sibuk misalnya di bekerja gitu kan, masih kerja, ya udah 2 kali sehari juga nggak masalah, 2 kapsul, 2 kapsul. Yang penting dirutinkan dulu. Dan juga kami sampaikan tadi ya, hendaknya minum air putihnya dicukupi, kemudian pencetusnya juga dikurangi dulu, direm. Nanti kalau udah sembuh nggak masalah gitu ya. Jadi gitu, Mas. Baik, untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan untuk pembahasan soal asam urat. Kita telah memberikan banyak tips dan juga solusi, yaitu berupa kapsul air budat dari Gria Herba. Semoga menjadi salah satu media untuk ikhtiar untuk mendapatkan kesehatan bagi para pemirsa di rumah. Terima kasih untuk Pak Ahmad telah hadir pada podcast pada hari ini. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan kita di podcast Gria Herba. Semoga kita dipertemukan pada episode selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri podcast pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.